Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Salam sama kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Ayo keluar dari tempat duduknya. Salam 3 sampai 5 orang, katakan engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah untuk memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala barata kala bashiki la barata kala barata kala barata kala barata kala bashe. Dura barata kala barata kala barata kala bashe. Yesus Tuhan, terpujilah Yesus, Engkau layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, Kau mengundang setiap kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GB Pantai Permata ya Bapa. Terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan, memberikan kami waktu Tuhan, sehingga kami bisa hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah pagi hari ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa yang disediakan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya pada saat kami memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh biudara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan pakai hidup kami itu untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Bila setiap kami Tuhan Engkau muridkan Tuhan, dan kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bila setiap kami Tuhan bisa mengalami Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan kedatangan-Mu Tuhan sudah semakin singkat ya Bapa. Pakai hidup Tuhan setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, siapkan hati kami itu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya ada sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, ada berkat yang berlimpah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat
melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Shikila la 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 barata kala basyakara basye. Ura barata kala la 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 barata kala bu. Shikila la 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 barata kala la 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 barata kala basye. Hallelujah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Tapi sungguh-sungguh katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita sama-sama sembah Dia. Wahai Yesus, Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah. Tujuan kami Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan ingin memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajari kami untuk buka hati kami untuk Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Shikila basyakala basyikila baratakala basyakala baratakalamu. Hampiri Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Lawat kami Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Shikila baratakala baratakala bashe. Ura baratakala baratakala bashe. Shikila baratakala baratakala
kalabarata kalabu. Shiki la 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 barata kalabashe. Oh Yesus, dengan perlahan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada-Nya. Kulalabashe, Shikilalabashe, Kalalabashe. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami mau kagumkan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Katakan sekali lagi, ku kagum akan Engkau. Akan Engkau. Berikan tepuk tangan terbaik lagi. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami api yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru lebih lagi Tuhan di tempat ini. Katakan haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, menari, melompat, memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Kau telah memberikan kami Tuhan semangat-semangat yang baru Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Yes, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus itu dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan.
puji namamu, semesta bersuka, bernada dengan surga. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Diselamatkan untuk penyembah, datanglah kerajaanmu di dunia. Ayo mari di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka, senada dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Saya percaya kita akan lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Amin. Semua berjiwa-jiwa muda. Amin. Amin. Mari kita semua
lebih lagi? Amin. Masih mau lebih lagi? Amin. Amin. Tuhan akan memberikan kuasa untuk kita semuanya. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh ayo mengangkat kedua tangan kita. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala basyik. Terima kasih ya Bapa, Kau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan bagi kami Tuhan.
Kau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangannya akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
bersyukur Tuhan kepada Tuhan. Kami mau bersyukur kepada kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur. Dengan perlahan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Lebih sungguh-sungguh katakan kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami mau katakan lebih lagi Tuhan, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita bangun roh kita bersama-sama. Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kami bisa berada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus, lingkupi kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Shikila la 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 barata kalabu. Yes Lord, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. katakan kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Shikila la 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 barata kala la 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 barata kala basyakala barata kala basye. Terima kasih Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau begitu Tuhan menyayangi Tuhan setiap kami ya Bapa. Sehingga Kau lawat kami Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya kami telah diberikan kekuatan yang baru ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan benangkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Gembala pembina kami Tuhan Pak Niko ya Bapa.
Bila kemudian firman-Mu Tuhan disampaikan Tuhan bagi setiap kami akan menjadi berkat, menjadi renungan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan kami percaya Engkau juga akan menyertai kami Tuhan di dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja akan datang kepada terang yang terbit atas kita. Artinya akan terjadi penuaian jiwa secara global. Haleluya! Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Jadi kalau kita bangkit jadi terang, bukan hanya akan banyak orang yang bertobat dan percaya Yesus, tapi juga akan menyenangkan hati Tuhan, karena mereka akan memuliakan Bapa yang di sorga. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Atasmu. Atasku. Bangkit dan jadi teranglah. Artinya kita harus menyelesaikan amanat agung. Tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, maka sesuai dengan Matius 24 ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau Injil sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Sesuai dengan yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul mengenai proses penyelesaian amanat agung, maka di situ dituliskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus menargetkan penyelesaian amanat agung dimulai dari Yerusalem, kemudian Yudea dan Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Untuk itu, hal yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Dia mencurahkan Roh Kudus untuk memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu supaya mereka menjadi saksi Yesus. Murid-murid dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh,
maka mereka diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat. Dan yang lebih penting lagi, cara hidup jemaat berubah. Perubahan cara hidup jemaat, yaitu pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa. Yang ketiga, mereka hidup dalam unity. Yang keempat, mereka suka memberi. Yang kelima, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Semua peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Sebab harus ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi proses berikutnya, targetnya adalah Yudea dan Samaria. Supaya mereka pergi ke Yudea dan Samaria, ternyata harus dengan aniaya. Karena mereka dianiaya, maka mereka harus lari dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Hanya para rasul saja yang tinggal di Yerusalem. Ternyata aniaya terhadap gereja itu diperlukan supaya mereka tidak hanya tinggal di comfort zone, tetapi harus pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Setelah dari Yerusalem, maka ke Yudea dan Samaria. Apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena harus terus sampai ke ujung bumi. Untuk itu, Tuhan Yesus memberikan suatu paradigma yang baru dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dari peristiwa Kornelius yang bukan orang Yahudi juga diselamatkan. Akhirnya mereka mengerti bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Haleluya! Perlu digarisbawahi bahwa proses penyelesaian amanat agung yang dituliskan di kitab Kisah Para Rasul bukan hanya untuk waktu itu saja, tetapi pola proses penyelesaian amanat agung ini berlaku sampai dengan hari ini. Sampai tahun 2033. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang kedua. Pencurahan Roh Kudus yang terjadi di kamar loteng sekitar 2000 tahun yang lalu disebut dengan Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow. Pentakosta pertama ini dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu pada tahun 1906, Roh Kudus kembali dicurahkan di Azusa Street Revival. Hamba Tuhan berkulit hitam William Seymour dipakai Tuhan. Ini disebutkan dengan Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Sebab memunculkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Sampai dengan saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus. Pentakosta kedua dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu hari-hari ini kembali Roh Kudus dicurahkan. Ini disebut Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia
dan akan bergerak dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita harus percaya dengan Pentakosta ketiga, maka amanat agung selesai. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Tahun 2013 pada waktu konferensi Empower 21 Asia di SICC, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini dengan Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013 itu juga, ketika ada Global Council Meeting Empower 21 di Hawaii, Tuhan memberikan visi bahwa pada Pentakosta 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Terus terang saya bertanya-tanya tentang visi ini. Sampai akhirnya pada Mei 2022, ketika acara World Prayer Assembly kedua diadakan di SICC Tower lantai 11 secara hybrid. Ada 3 pembicara yang berbicara tentang tahun 2033, yaitu Billy Wilson, Rick Warren, dan Nicky Gamble. Pada waktu itu, saya dibukakan pengertian ini oleh Tuhan. Dan saya berkata, I got it, I got it. Wow. Bulan Juli 2022, waktu memulai renovasi Azusa Street Prayer Tower, di mana saat itu hadir Billy Wilson, Tim Hill, General Officials Church of God. Saya bersaksi tentang hal ini. Saya percaya waktu itu kita bersama-sama berkata, I got it, I got it. Pada Juni 2023, Empower 21 Global mengadakan konferensi di Amsterdam yang temanya adalah Everyone, yang membicarakan tentang tahun 2033. Di akhir dari konferensi itu, Tuhan menyuruh saya untuk mengadakan Everyone Asia 2024, Reaching Every Person on Earth, pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC. Waktu di Amsterdam, kita para pemimpin berbicara tentang hal ini. Kita mengatakan bahwa konferensi ini merupakan trigger kebangunan rohani global, terutama untuk next generation. Tanggal 15 Maret 2024, saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa kebangunan rohani yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Saya sangat bersuka cita ketika Tuhan berbicara tentang hal ini. Sebab momen ini yang sudah lama saya tunggu. Ternyata di tanggal 16 Maret 2024, saya mendapatkan konfirmasi pertama tentang hal ini. Di mana James W. Gold bernubuat bahwa sekarang kebangunan rohani yang besar dan kebangkitan generasi anak-anak muda sudah dimulai. Haleluya. Konfirmasi kedua tentang hal ini adalah bahwa pada bulan Juli 2024, Church of God akan mengadakan General Assembly yang ke-79 di
Indianapolis, Amerika Serikat, yang temanya Harvest Now. Harvest Now. Haleluya. Seperti apa yang Rick Warren dapatkan, bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Kita harus memfokuskan diri untuk tahun 2033. Tuhan memberikan pengertian bahwa kita saat ini seperti bangsa Israel yang di bawah pimpinan Yosua memasuki tanah perjanjian. Seperti Yosua 3 ayat 4 yang berkata bahwa kita belum pernah melalui jalan ini sebelumnya. Maka kita pun untuk menuju tahun 2033, Tuhan berkata belum pernah melalui jalan ini sebelumnya. Kalau bangsa Israel waktu itu dituntun oleh tabut Allah, maka kita saat ini dituntun oleh Roh Kudus. Supaya kita mengerti tuntunan Roh Kudus itu, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Saya percaya pola penuaian jiwa menuju tahun 2033, polanya seperti yang terjadi di Asbury, University Kentucky, yaitu mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Selain itu, supaya kita mengerti tuntunan Tuhan itu, maka kita juga harus melakukan seperti yang dikatakan dalam Yosua 3 ayat 5, yaitu harus menguduskan diri. Hidup kita harus kudus. Sekali lagi saya katakan, hidup kita harus kudus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Pada akhir tahun 2023, Tuhan berbicara kepada saya melalui Maliakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun purbakala. Sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4 itu, maka Pastor D, pendoa syafaat saya yang berada di Perth, Australia, memberikan pesan Tuhan kepada saya bahwa pada tahun 2024 ini adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja akan terjadi secara tiba-tiba dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini akan mengakibatkan
terjadinya penuaian jiwa yang luar biasa. Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah terjadi dan disaksikan sebelumnya. Karena hal ini akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan. Sehingga kesembuhan, mujizat, pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan Allah. Haleluya! Tuhan mengingatkan kepada kita hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Tuhan sedang beracara dengan mereka yang melayani Tuhan, yang fokusnya kepada makanan dan minuman, yaitu hal-hal yang duniawi. Hati-hati. Dan yang kedua, pesan Tuhan, jangan menjadi seperti Imam Eli, yang lebih menghormati anak-anaknya lebih dari menghormati Tuhan. Yang dilakukan oleh Imam Eli ketika anak-anaknya jatuh ke dalam dosa dalam pelayanannya. Mereka hanya dinasihati saja, tanpa ditindak dengan standar kebenaran firman Tuhan. Akibatnya, seluruh keluarga menanggung kesalahan ini dengan hukuman berat. Peringatan di sini bukan hanya untuk hubungan orang tua dan anak secara daging saja, tetapi juga antara bapak dan anak secara rohani. Jangan sampai kita menghormati anak-anak kita, baik secara daging maupun secara rohani, lebih daripada menghormati Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa hidup kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita yang mau janji di hadapan Tuhan? Tuhan, saya mau hidup kudus. Saya mau hidup kudus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hosana, Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Hosana, 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 di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Uralaba sharalaba kanamara bara 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 bara. Oh Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan mereka. Kami semua berjanji ya Tuhan, kami semua berjanji. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup kudus. Curahkan pengurapan-Mu pada kami semua ya Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu. Terima pengurapan Tuhan. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu marilah, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati.
Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati ganti kami. Ya Tuhan, betapa baiknya Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang tundukkan kepala. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa, langsung selesaikan dengan Tuhan. Tuhan ingatkan, kita selesaikan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, katakan seperti itu. Apa Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa, minta ampun padamu ya Aba. Engkau mengampuni kami. Engkau mengampuni kami, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, dan berkat-Mu turun ke atas kami, ke atas anak-anak-Mu semua. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Ada berapa banyak yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kesembuhan, kelepasan. Angkat tanganmu saat ini. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan mereka. Mereka memerlukan pertolongan Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.